Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jelita dari kelas 11 Bahasa, absen 15. Mengenal genre sastra dan periode sastra Indonesia. 1. Pengertian genre sastra. Genre adalah istilah Prancis yang berasal dari bahasa Latin genus, generis yang berarti jenis, seperti itu, atau baik. Ini menunjuk pada bentuk atau jenis sastra menjadi karya yang diklasifikasikan menurut apa yang mereka miliki bersama, baik dalam struktural formal atau dalam perlakuan mereka terhadap materi pelajaran atau keduanya. Sebuah genre sastra adalah kategori komposisi sastra. Genre dapat ditentukan dengan teknik sastra, nada, konten, atau bahkan panjang pendeknya. Genre sastra adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai jenis sastra. 2. Pengertian periode sastra. Periodisasi sastra merupakan pengelompokan babak sejarah sastra Indonesia, memabakkan waktu terhadap perkembangan sastra Indonesia ditandai dengan cara-cara tertentu. Maksudnya, tiap babak waktu periode sastra yang muncul memiliki ciri-ciri tertentu yang berbeda dengan periode lain. Jika dibandingkan dengan istilah angkatan, periode memiliki pengertian lebih luas. Istilah periode juga mencakup dengan istilah angkatan. Periode sastra selain berdasarkan sebuah karya sastra pada masa tertentu dari berbagai sudut pandang, pengaruh politik, perubahan paradigma sastrawan, perkembangan sastra berdasarkan ciri sastra yang dikaitkan dengan situasi sosial, serta pandangan dan pemikiran pengarang terhadap masalah yang dijadikan objek karya kreatifnya. Periodisasi lazim berdasarkan beberapa hal berikut. Yang pertama, bahasa yang digunakan. 2. Tema-tema yang termuat dalam karya sastra yang lahir pada suatu masa atau zaman tertentu. 3. Bentuk sastra yang muncul pada saat tertentu dalam kurun waktu tertentu. Yang keempat, pengarangnya, baik bentuk, karakter, ataupun pengarangnya sendiri. 5. Keadaan masyarakat pada masa suatu tertentu. Permasalahan periode sastra. Yang A. Tidak adanya kesamaan istilah yang dipergunakan. Istilah-istilah yang biasa dipakai misalnya angkatan, periode, dan generasi. B. Tidak adanya kesamaan tentang pengertian terhadap istilah-istilah tersebut. C. Tidak adanya kesamaan nama yang dipergunakan untuk menyebut suatu angkatan atau suatu periode. D. Tidak adanya kesamaan sistem yang dipergunakan mengidentifikasi berbagai genre sastra berdasarkan periode sastra. Periodisasi sastra melahirkan genre sastra tertentu yang muncul secara dominan dalam periode tersebut. Yang pertama, puisi merupakan genre sastra yang khas penggunaan bahasanya dan memuat pengalaman yang disusun secara khas pula. Genre puisi terdiri atas puisi terikat, yaitu puisi lama, misalnya pantun, bidal, syair, mantra, seleka, talibun, dan gurindam. Dan puisi-puisi bebas, contohnya sungguh elok asam belitung, tumbuh dekat dengan singgah. Sungguh elok berbibir sumbing, walaupun marah awak juga. 2. Prosa. Prosa merupakan karya sastra yang bentukannya bersifat penguraian, satuan-satuan makna dalam wujud paragraf, dan penggunaan bahasanya cenderung longgar. Genre prosa terdiri atas cerpen, novel, dan novelet. Peristiwa penting Balai Pustaka yang oleh sebagian ahli sastra dianggap sebagai penanda lahirnya kesusastraan Indonesia yang modern dalam genre prosa adalah diterbitkannya novel Azab dan Sengsara yang merupakan novel pertama dalam kesusastraan Indonesia modern pada tahun 1920, dan novel
Siti Nurbaya yang terbit tahun 1922. 3. Drama merupakan karya sastra yang didominasikan oleh percakapan para tokoh dan menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku atau acting atau dialog yang dipentaskan. Naskah drama pertama kali ditulis yang berjudul Lelakon Raden Bej Suryo Retno oleh F. Vigers tahun 1901. Pada masa angkatan 20 muncul berbagai drama bertajam karya Rustam Effendi, dan pada masa angkatan Pujangga Baru muncul drama Ken Arok dan Ken Dedes pada tahun 1934. Karya Muhammad Yamin yang merupakan saluran dari para raton angkatan 45 memunculkan naskah Bunga Rumah Makan karya Uti Tatang Santari dan Sedih dan Gembira karya Usmar Ismail. Mengelompokkan genre sastra berdasarkan periode sastra. Pengelompokan genre sastra didasarkan pada ciri-ciri khas karya sastra. Ciri-ciri khas inilah yang membedakan dengan karya-karya yang lain. Berbagai genre sastra berdasarkan periode tertentu dalam sastra Indonesia memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya dengan genre sastra serupa namun dengan periode yang berbeda. Misalnya, genre puisi pada era 45 dengan mengambil contoh beberapa puisi karya Chairil Anwar sebagai pelopor di genre puisi memiliki ciri-ciri bentuk puisi bebas, penggunaan unsur fungsi secara intensif, bersifat prismatis, penggunaan gaya bahasa, lambang, perbandingan baru yang bersifat universal, pemilihan kata yang tepat, penggunaan gaya ekspresi yang benar-benar mengutamakan keaslian pengucapan, dan pemakaian bahasa Indonesia dalam wujud tertentu dan baru. Sementara itu, pada era 1910-an dengan mengambil contoh beberapa puisi karya sastra Sutarji, muncul ciri nakal, bling, inkonvensional atau menyimpang, dan bergaya mantra dalam puisi embeling objek, kata, arti kata, bunyi, dan tipografi dalam dipermainkan untuk mencapai efek terkelakar sambil menyampaikan kritik. Tidak jarang penyair menggunakan kosakata dari bahasa lain. Periode Balai Pustaka. Pengarang Balai Pustaka dengan sebagian karyanya diantaranya Mahara Rusli, novel Siti Nurbaya, Nur Sultan Iskandar, Salah Pilih, Katak Hendak Jadi Lembu, dan Abdul Muiz, Pertemuan Jodoh Surapati, dan Robert Anak Surapati. 2. Periode Pujangga Baru. Pelopor periode Pujangga Baru adalah Sultan Takdir Aisyah Bana, Armijen Pane, dan Amir Hamzah. Tiga tokoh ini dijuluki sebagai tiga serangkai pelopor Pujangga Baru. 3. Angkatan 45. Angkatan 45 diperkenalkan oleh Rasihan Anwar dan ditulis dalam majalah Siasat. Pengarang penting angkatan ini dipelopori Chairil Anwar di genre puisi. 4. Angkatan 1950 sampai 1960-an. Sastrawan angkatan 50 sampai 60-an diantaranya Sitor Situmohrong dengan kumpulan sajak dalam sajak, Jala Mutiara, dan Surat Kertas Hijau,
dan Nurbini dengan novel Dua Dunia dan Hati yang Damai. 5. Angkatan 1966 sampai 1970-an. Angkatan 66 dikemukakan oleh H.B. Jasrin dengan mengangkat Taufik Ismail sebagai pelopornya melalui karya Tirani dan Berlang, kumpulan puisi yang ditulis dalam masa sekitar 60-60-an. Berikut ini adalah salah satu puisi yang menggambarkan semangat Na-6 tersebut. Yang nomor 6, angkatan 1980 sampai 1990-an. Pengarang penting dan karyanya pada periode ini antara lain Y.B. Mangunwijaya dengan karyanya berupa novel Burung-Burung Manyar, Ahmadun Yosi-Herfanda. 7. Angkatan Reformasi Zoom, Reformasi 2200-an. Pengarang angkatan reformasi diantaranya Wiji Tukul dengan dua kumpulan puisinya, puisi Pelo Darman dan lain-lain. Rangkuman. 1. Genre adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai jenis sastra, diantaranya genre prosa, ragam sastra meliputi novel, roman, dan sebagainya. Genre puisi ragam sastra meliputi pantun, syair, soneta, sajak, dan sebagainya. 2. Periode sastra merupakan pengelompokan babak atau pembebakan sejarah sastra Indonesia dan hal yang ditandai dengan ciri-ciri tertentu. 3. Periode sastra yang lazim berdasarkan bahasa, tema, bentuk pengarang, dan keadaan masyarakat, dikemukakan oleh para ahli sastra H.B. Jasrin, Bujang Saleh, Bakri Siregar, Ajib Rosidi, dan Rahmat D.P. 4. Masing-masing ahli sastra berbeda pendapat tentang periode sastra di Indonesia karena tidak adanya kesamaan istilah, pengertian terhadap istilah, nama yang dipergunakan untuk menyebut suatu periode, dan tidak adanya kesamaan sistem. 5. Periode sastra yang dibuat oleh Rahmat Djoko Pradopo, Balai Pustaka 1920 sampai 1940 Pejangga Baru, angkatan 45, angkatan 50, dan angkatan 70. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.